bagimu Bapa atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, di mana Tuhan menghantar kami di pagi yang indah ini. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas, lebih dahulu kami hendaknya disinari oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti akan firman dan mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini. Jadi firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di pagi ini, menjalani hari ini, yaitu dari Galatia pasal 5 ayat 5. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata bijak mengatakan, rahasia kebahagiaan adalah kebebasan. Ya, memang jika orang masih terikat, dia tidak akan menikmati kebebasan itu. Dan rahasia kebebasan adalah keberanian. Dia akan mampu berbuat. Jadi melalui nats ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang telah dibebaskan oleh Kristus tidak lagi terikat pada hukum Taurat, seperti yang diyakini oleh Paulus, dan dia menekankan kepada jemaat Galatia. Tidak lagi diikat sebab Paulus mengatakan Taurat tidak dapat membebaskan, atau hukum Taurat hanya merupakan kompas, pagar, penuntun bagi manusia itu. Itulah fungsi dari hukum Taurat tadi. Jadi bukan untuk membebaskan, tapi hukum Taurat itu adalah kompas, pagar, penuntun bagi manusia. Di mana dikatakan sebab Kristuslah yang menyelamatkan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini. Kita dibenarkan oleh karena iman melalui pertolongan Roh Allah. Itu tadi nats kita. Sebab oleh roh Allah lah yang menolong kita, membenarkan kita adalah karena iman melalui pertolongan Allah. Jadi ingat Bapak Ibu apa yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, dikatakan iman adalah dasar dari sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tidak dapat kita lihat, tetapi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi melalui pertolongan Roh Tuhan kita dapat mengerti Roh Tuhan itulah yang menolong kita. Melalui Ibrani 11 ayat 1.
Karena adanya iman, kita hidup dalam pengharapan. Jadi karena iman itulah, pertolongan Roh Tuhan itulah, sehingga ada pengharapan dimanapun dan kapanpun. Pertolongan Roh Allah. Itu tadi dikatakan, sebab oleh Roh, karena iman. Dia yakin, karena imannya sudah bertumbuh. Imannya sudah bertumbuh. Jadi dia selalu berpengharapan. Jadi orang yang hidup di dalam iman akan selalu melakukan kebenaran-kebenaran karena Kristus telah membenarkan kita. Karena Kristus setelah membenarkan kita. Itulah buah dari iman tadi. Sebab oleh Roh dan karena iman kita yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan, dan selalu berpengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats hari ini kita ditekankan melalui nats ini, hidup di dalam iman, sehingga iman itu mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.